Selamat pagi smart listeners, bagaimana kabar Anda di hari Jumat ini? Semoga dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang luar biasa. Di kesempatan pagi hari ini, hadir kembali menyapa Anda, program Smart Happiness, bersama dengan saya Tasya Rustama yang akan memandu Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentu saja kita akan berbincang juga bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Gimana Pak Arfan kabarnya? Ya, apapun harus kita syukuri ya. Jadi mari kita menikmati keberkahan-keberkahan kecil dalam hidup kita. Yes, dan tentu saja keberkahan, em, kemudian keajaiban begitu ya. Ini selalu terjadi di kehidupan kita, bahkan setiap hari, setiap menit begitu. Karena tanpa itu semua kita tidak bisa melalui kehidupan ini dengan baik begitu ya Pak Arfan ya. Namun sebelum sampai di topik kita yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, boleh dong Pak Arfan dijelaskan dulu lagu yang tadi membuka perjumpaan kita dalam Smart Happiness di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ini topik kita adalah undervalue ya. Jadi kenapa dalam hidup itu kita sering meremehkan keajaiban-keajaiban yang terjadi gitu. Nah, tadi kita buka dengan sebuah lagu yang sangat sangat inspiratif ya dari Kenny Chesney. Kenny Chesney sebetulnya penyanyi country gitu ya, tapi tadi dia membawakan lagu yang agak ngepop gitu ya. Judulnya adalah Don't Blink. Don't Blink itu artinya kan jangan berkedip, dia bilang gitu ya. Ya. Jadi lagu ini menceritakan kepada kita bahwa yang namanya waktu itu akan berlalu dengan sangat cepat gitu. Ya, masa kecil, masa remaja, masa dewasa itu terasa seperti kilasan mata saja gitu. Dalam sekejap mata, tiba-tiba semuanya bisa berubah sama sekali. Nah, mari kita coba simak liriknya ya, Tasya ya. I turn on the evening news. Aku menyalakan berita malam. Saw an old man being interviewed, turning 102 today. Jadi dia melihat di berita di TV itu ada seorang pria yang sedang diwawancara. Dan pria itu hari ini tepat berulang tahun yang ke 102. Nah, bayangkan gitu. Bisa nggak Tasa ngebayangin hidup 102 tahun gitu ya. Nah, kan ada bagus sekali kan kalau kita ketemu sama orang yang umurnya sampai 102 tahun, kira-kira Tasa mau tanya. Mau tanya, gimana menjalani kehidupan, apakah bahagia atau tidak? Dan tentunya jangan lupa kita harus bertanya apa rahasianya. Nah, itu juga. What is the secret of life ya? Mhm. Dan di sini dikatakan ask him what is the secret to life. Tanya oleh wartawan ya apa sih rahasia hidupmu Mhm. ya selama 102 tahun mungkin kamu bisa bagikan untuk banyak orang Mhm. yang Mhm. sedang menjalani hidup ini dengan penuh tantangan. Kemudian dia bilang he looked up from his old pipe, laughed and said all I can say is, nah ini dia. Jadi dia melihat dari pipanya yang tua, kemudian dia tertawa dan dia berkata, yang bisa saya katakan adalah don't blink, dia bilang gitu. Mhm. Don't blink itu artinya apa? Jangan berkedip. Jangan berkedip. Jadi karena hidup ini penuh dengan keajaiban, bahkan ketika kita berkedip saja kita tidak bisa melihat keajaiban itu. Ya, don't blink, jangan berkedip. Just like that you are 6 year old and you take a nap, ya. Hanya terjadi begitu saja, bayangkan kamu berusia 6 tahun dan kamu tidur siang, Mhm. ya. And you wake up and you are 25. Dan kamu bangun dari tidurmu dan kamu sudah berusia 25 tahun and your high school sweetheart becomes your wife. Mhm. Dan kekasihmu waktu di SMA dulu itu sekarang sudah menjadi istrimu. Jadi waktu itu berjalan cepat sekali, dia Mhm. bilang gitu. Jadi rumusnya apa? Don't blink, jangan berkedip. Ya, karena begitu kita berkedip itu kita sudah melewatkan masa-masa yang indah dalam hidup kita gitu. Saking saking berharganya setiap momen gitu, setiap detik dalam hidup kita. Jadi don't blink, jangan berkedip. You just might miss your babies growing like Mhm. mine did. Kamu mungkin akan melewatkan anak-anakmu tumbuh seperti anak-anakku. Ya, jadi pasangan punya anak umur 2 tahun ya sekarang ya. Mhm. Kurang lebih. Kurang lebih 2 tahun. Namanya siapa? Kayona. Panggilannya Yona ya. Yona. Yona ya. Jadi
Yona ini tahu-tahu kita nggak tahu, dia tahu-tahu udah bisa ngomong. Kapan ya Yona pertama kali belajar ngomong ya? Kata apa ya yang pertama kali dia ucapkan ya? Apakah mama atau papa atau apa gitu kan? Itu kadang-kadang kita nggak tahu. Kapan ya dia mulai belajar jalan gitu? Jadi don't blink, dia bilang gitu. Jangan ngedipin mata, jangan berkedip. Kamu mungkin akan melewatkan anak-anakmu tumbuh seperti juga anak-anakku. Turning into moms and dads, next thing you know, better half. Berubah menjadi ibu dan ayah, hal berikutnya yang kamu tahu, pasangan hidupmu. Ya. Of 50 years is there in bed. Selama 50 tahun ada di sana di tempat tidur, pasangan hidupmu. And you are praying God takes you instead. Dan kamu berdoa agar Tuhan mengambilmu. Ya. Trust me friend, 100 years goes faster than you think. Percayalah kawan, 100 tahun berjalan lebih cepat daripada yang kamu pikirkan. So don't blink, so jangan berkedip. Ya. Nah, kemudian dia bilang gini juga, I was glued to my TV and it looked like he looked at me and said, aku terpaku pada TV-ku ketika terlihat seolah-olah dia menatapku dan berkata, best start putting first thing first. Mulailah menempatkan hal-hal yang utama terlebih dahulu. Jadi hal-hal dalam hidup ini tidak sama prioritasnya. Ada yang sangat penting, ada yang paling penting, ada yang nggak bisa tergantikan, ada yang nggak penting. Because when your hurdle runs out of sand, you can flip over and start again. Karena ketika jam pasirmu sudah habis, kamu tidak bisa membaliknya dan memulainya lagi. So, take every breath God give you and for what it's worth. Kalau begitu, ya ambil setiap nafas yang Tuhan berikan kepadamu sesuai dengan nilainya. I've been trying slow it down. Aku telah mencoba melambatkannya. Jadi memang menikmati hidup itu memang harus lambat gitu ya. Berbeda dengan rumus-rumus kesuksesan itu yang harus cepat gitu ya. Justru rumus kebahagiaan itu menikmati hidup itu harus slowing down. Jadi dia bilang, I've been trying to slow it down. I've been trying take it in. In this here today, gone tomorrow world we live in. Jadi, aku telah mencoba melambatkan, aku telah mencoba menerimanya. Di dunia, hari ini itu yang ada. Besok, hilang yang kita tinggali. So, apa rumusnya tadi? Don't blink, jangan berkedip. Karena ketika kita berkedip itu akan hilang semua, tiba-tiba sudah berlalu aja begitu ya Pak Arfan ya. Tapi memang benar sih, setuju kalau misalnya kita ngomongin momen-momen penting yang di hidup kita, tidak terasa saya sudah sampai di usia segini aja ya, begitu rasanya. Kemarin saya masih remaja atau saya masih anak-anak, tapi sekarang saya udah jadi ibu atau saya sudah bahkan jadi nenek begitu kan. Ini kan menjadi sebuah hal yang sebenarnya harusnya ketika kita menjalankan kita sadar begitu ya Pak Arfan. Apa yang hilang dari ini? Apakah satu, ketidaksyukuran, atau kedua mungkin ketidakpresentan atau tidak fulfill kita menjalani kehidupan Pak Arfan? Apa yang salah begitu ya ketika kita mengalami hal ini? Mungkin izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan. Dan Smart Listeners, Anda boleh bergabung di 0812 11 12 959. Kita jeda sejenak. Saudara, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kami membahas sebuah topik yang kalau direnungkan ini menjadi sebuah perenungan panjang begitu ya Smart Listeners, di mana ini menjadi sebuah hal yang harusnya kita sadari dan harusnya kita lakukan di setiap harinya. Topiknya seputar undervalue, mengapa kita sering meremehkan keajaiban hidup. Padahal ketika kita hidup sampai sekarang ini saja, ini udah merupakan sebuah keajaiban gitu, sebuah hal yang luar biasa yang bisa kita miliki begitu ya. Karena ya Pak Arfan, namanya hidup kan ada aja pergumulannya begitu kan. Kalau tanpa keajaiban, tanpa berkat, tanpa berkah, tentu kita nggak akan sampai di titik ini begitu kan ya Pak Arfan. Tapi bagaimana seorang Pak Arfan melihatnya? Ya, jadi dalam hidup ini karena kita tidak menyadari berkah itu apa gitu ya. Karena kita seringkali melihat segala sesuatu itu sebagai keharusan gitu. Seharusnya seperti ini gitu. Jadi kalau pasangan hidup kita ya, istri atau suami itu melayani kita dengan baik, ya kita mengatakan ya udah seharusnya kan dia begitu. Dia namanya juga istri atau namanya juga suami kan gitu. Ya. Kalau tim kita di kantor ya bekerja sama dengan sangat baik, sangat kompak, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kita mengatakan apa? Ya emang udah harusnya begitu kan? Kan dia digaji untuk itu gitu. Jadi kita seringkali melihat
segala sesuatu dalam hidup kita itu sebagai sebuah keharusan gitu. Mhm. Bukan sebagai sebuah berkah, bukan sebagai sebuah nikmat, bukan sebagai sebuah hadiah gitu. Gitu. Padahal kan hidup itu sendiri adalah hadiah. Mhm. Ya, jadi ada sebuah kata-kata bijak yang saya kira sangat relevan gitu dalam situasi apapun. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why we call it present. Kemarin itu adalah sejarah, ya sudah jadi sejarah lah seperti itu. Mau diapain lagi gitu? Ya udah nggak bisa diulang lagi. Sejarah itu sudah selesai, sudah mati. Istilah kita mau sampai nangis darah pun udah nggak akan bisa kita ulangi itu. Itulah yang namanya sejarah. Hari esok adalah misteri. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu gitu. Ya, kita nggak yakin apakah besok kita masih hidup juga kita nggak tahu gitu. Ya, tetapi hari ini, nah itu dia. Hari ini adalah hadiah gitu. Ya, today is a gift. That's why we call it present. Itulah sebabnya kita menamakannya sebagai present. Kan hari ini kan present tense. Kenapa namanya present tense? Karena present itu hadiah. Jadi tugas kita di dunia ini adalah buka mata kita, lakukan yang terbaik, ya, yang bisa kita lakukan hari ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh komitmen, supaya kita bisa menikmati hari ini tanpa ada rasa penyesalan. Karena kalau kita melalui hari ini dengan asal-asalan, yang akan terjadi adalah penyesalan. Karena hari ini akan segera berlalu. Bentar sekali hari ini gitu. Bahkan detik ini kita sudah bicara dari tadi sudah 25 menit. Itu sudah berlalu dari pukul 7 dan itu tidak akan pernah kembali lagi gitu. Kalau saya tidak melakukan yang terbaik, itu akan terjadi penyesalan gitu. Ketika dalam 25 menit pertama ini kita tidak memberikan yang terbaik kepada pendengar Smart Happiness dimanapun berada, maka kita akan menyesal. Oh ya, kok tadi ngomong gitu ya? Oh, kok tadi salah ngomong ya? Kenapa begitu ya? Gitu. Jadi fokus pada apa yang terjadi hari ini, berikan yang terbaik karena hari ini adalah hadiah. Nah, tapi sayangnya kita seringkali tidak melihat itu. Kita melihat kita hidup hari ini hanya sebuah sebuah keharusan saja gitu, sesuatu yang biasa gitu, bukan sebuah hadiah. Tapi kalau kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita adalah hadiah, maka kita akan memiliki rasa syukur yang lebih besar karena kita betul-betul menghargai sesuatu dan tidak menghasilkan yang namanya undervalue. Undervalue itu apa sih? Undervalue itu salah menilai gitu. Kita menilai sesuatu itu lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya gitu. Gitu. Jadi misalnya kita bekerja sekarang ini ya, bekerja kemudian kan banyak, namanya juga bekerja ya, banyak stresnya, banyak dikomplain orang, di-challenge sama atasan gitu-gitu ya, dikomplain sama customer, dipecut untuk bisa mencapai target, kemudian kita merasa menderita gitu dalam pekerjaan ini. Kemudian kalau dikasih skor misalnya ya, kalau misalnya saya tanya sama Tasya deh, cuma jawabannya pasti jawaban pencitraan gitu. Jawaban aman. Aman, namanya ini di depan audiens seluruh Indonesia ya. Dari skala 1 sampai 10 misalnya gitu ya. Berapa Tasya menilai pekerjaan Tasya sekarang ini? Atau biasanya orang menilai pekerjaannya berapa deh? Biasanya orang lain tuh menilai pekerjaannya dari skala 1 sampai 10 nilainya berapa? Oke, mungkin 7 kali ya Pak Arfan ya. 7, 7,5. Skala 7 atau mungkin ada yang 6. Dan saya ingin mengatakan nilai yang Anda kasih itu pasti salah. Pasti salah. Ya. Jadi kalau mau tahu nilai yang sebenarnya ya minimal tambahin 2 aja. Jadi kalau nilai Anda 6 tambahin 2 jadi 8 mungkin. Mungkin nilainya 8 gitu. Kalau nilai pekerjaan Anda hari ini Anda kasih nilai 7, berarti sebenarnya itu 9. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sering undervalue. Kenapa kita undervalue ya? Karena kita itu kurang menghargai apa yang kita miliki. Kita menganggap remeh apa yang kita miliki hari ini. Yang kita idam-idamkan dalam kehidupan ini adalah apa yang tidak kita miliki, yaitu yang dimiliki oleh orang lain. Kita selalu merasa bahwa orang lain itu lebih beruntung daripada kita. Gitu. Jadi sebenarnya itulah yang namanya sebuah ilusi kebahagiaan gitu ya. Kita seringkali berangan-angan gitu. Coba kalau saya kayak dia ya, kayaknya pekerjaannya lebih enak tuh daripada saya. Gajinya lebih gede tuh daripada saya gitu. Fasilitasnya lebih bagus daripada saya. Selalu melihat orang lain itu lebih daripada kita gitu. Lebih bahagia, lebih happy, lebih senang, lebih beruntung daripada kita gitu.
Kenapa? Nah, itulah yang namanya undervalue. Kenapa undervalue itu terjadi? Karena kita seringkali meremehkan apa yang sudah kita miliki, yaitu pekerjaan ini. Sehingga yang terlihat hanya yang aspek-aspek yang menekan saja dari pekerjaan kita gitu, yaitu stresnya, dimarahinnya, dan sebagainya gitu. Tapi kita nggak melihat bahwa, kalau kamu bisa bekerja hari ini, itu kamu beruntung banget. Ada banyak sekali loh orang yang hari ini tidak bisa bekerja. Bahkan Gen Z itu banyak sekali Gen Z yang jadi pengangguran sekarang ini. Udah selesai kuliah tapi nggak bisa bekerja apapun ya karena ya memang kesempatannya sangat terbatas gitu. Jadi ketika kita punya pekerjaan, syukuri itu. Nah, sayangnya kita sering undervalue. Kenapa? Karena kita kurang menghargai apa yang kita miliki, dan pikiran kita selalu diisi oleh hal-hal yang tidak ada, yang tidak kita miliki. Itu yang memenuhi pikiran kita gitu. Itu, Tasya. Baik, Pak Arfan, saya ingin melihat dari sisi yang lain begitu ya, Pak Arfan ya. Kalau di generasi saya begitu ini sering menjadi pembahasan, ada kalimat yang istilah begitu ya, yang mendeskripsikan hal ini adalah bare minimum. Nah, kan di generasi saya ini lagi banyak yang menjalani kehidupan, menapaki kehidupan selanjutnya, misalnya saja menikah atau punya buah hati. Nah, kami melihat pasangan itu ya bare minimum pasangan tuh ya kayak gitulah gitu kan. Namanya suami lah, emang harus membantu itu bare minimum begitu. Bukan sesuatu hal yang harus diglorifikasi. Nah, kata glorifikasi ini Pak Arfan, apakah ketika kita menganggap bahwa semuanya ini adalah hadiah, apakah itu tidak membuat kita merasa mengglorifikasi hal tersebut, Pak Arfan? Nah, izin untuk Maksudnya, ya, mengglorifikasi atau menganggap apa bahwa glorifikasi? atau terlalu wah gitu, terlalu ini ya terlalu mengglorifikasi. Kalau misalnya itu kan udah biasa ya, memang hal tersebut memang harusnya seperti itu begitu kan, berjalannya seperti itu begitu. Ketika kita punya bare minimum atau minimum tersendiri, kita kan jadi akan mengejar hal yang lain, akan beralih ke hal yang lain begitu Pak Arfan. Jadi yang di bawah-bawah ini atau bare minimum ini udah selesai begitu Pak Arfan. Izin dijawab di sesi selanjutnya, dan kita akan berbincang terus smart listeners, melanjutkan perbincangan ini dalam Smart Happiness. Satu pertanyaan saya sudah saya buka di YouTube channel Radio Smart FM. Gimana sih smart listeners cara Anda menikmati, mensyukuri, dan memaknai hidup Anda? Boleh bergabung di 0812 11 12 959.